kita tentu nanti akan dihidupi syukur itu. Dan kata syukur itu akan menjadi kata ajaib yang luar biasa pada diri kita. Pada saat ini masih berbicara tentang syukur. Pada sesi yang lalu, bersyukur itu dapat dilatihkan, dapat diajarkan. Nah, bagaimana cara mengajarkannya, cara melatihkannya? Paling tidak yang dilatih atau yang berlatih harus mau mencatat hal-hal yang diterima dari syukur itu. Contoh paling gampang, apa yang sudah kita miliki dari dulu sampai sekarang, mungkin bagi saya yang sudah usia lebih ini, saya bisa bersyukur karena memiliki rumah. Saya bisa bersyukur karena diberi pekerjaan yang cukup lama, sehingga kebutuhan-kebutuhan hidup bisa dipenuhi. Nah, jadi usahakanlah pada hari pertama berlatih mengucap syukur, yaitu membuat daftar dulu apa yang sudah pernah dirasakan dalam bentuk karunia dari Allah, pencipta langit dan bumi. 5 saja, tidak usah banyak-banyak. Ya, lalu ditulis. Besok paginya yang 5 itu diucapkan. Boleh dalam hati, boleh diucapkan secara keras-keras. Setelah itu tambah lagi 5. Cukuplah langsung selama 7 hari. 5 kali 7 berarti ada 35 ucap syukur dari apa yang telah kita miliki dari masa lalu sampai pada saat ini. Berikutnya, bersyukur pada hari ini. Mulai dari bangun tidur sampai jelang tidur malam. Pasti ada yang disyukuri. Catat saja 5 itu. 5 hal yang perlu disyukuri. Misalnya, bangun tidur, kita mendapat kesehatan, mendapat kebugaran, kita perlu bersyukur. Pada saat kita menikmati sarapan pagi dengan lauk apapun sesederhananya, misalnya dengan ceplok telur, kita perlu mengucap syukur. Ketika sampai di tempat kerja, kita juga bisa mengucap syukur karena penyertaan Sang Pencipta dari rumah menuju tempat kerja dengan selamat. Begitu seterusnya sampai malam, cukup 5 saja. Esok harinya dinyatakan kembali. Berarti yang kemarin ada 35, kalau itu terus-menerus dihidupi, maka akan hafal lah. Karena setiap hari hanya 5. Begitu halnya yang kehadiran syukur hari ini selama 7 hari. Berarti juga ada 35 ucap syukur. Nah, berikutnya berlatih untuk yang kita inginkan. Banyak hal yang kita inginkan sebetulnya, tapi cukuplah 5 saja setiap hari. Atau mungkin selama 7 hari berlatih hanya 10 yang
kita syukuri. Dan itu kalau kita nyatakan dengan sungguh-sungguh, apa yang kita inginkan dapat terwujud. Nah, dengan 21 hari berlatih ini, sebenarnya untuk melatih kebiasaan. Kalau sudah biasa, tentu nanti akan dihidupi syukur itu. Dan kata syukur itu akan menjadi kata ajaib yang luar biasa pada diri kita. Nah, selama 21 hari sudah kita lampaui, kita ulang lagi dari 0 hari sampai 90 hari. Sama seperti itu terus, seperti masa lalu, syukur masa kini, dan syukur tentang keinginan-keinginan yang ingin kita wujudkan. Kalau kita dapat berlangsung secara terus-menerus selama 90 hari, maka itu akan terjadi kebiasaan. Maka bersyukur akan menjadi habit. Nah, kalau sudah menjadi habit, tentu tidak lama lagi hal-hal yang baik akan terus datang kepada diri kita. Dan kita juga akan tampak semakin dipercaya oleh orang. Karena setiap kali kita bertemu dengan orang, kita selalu mengucap syukur. Nah, kalau sudah seperti itu, maka terjadilah karakter. Karakter apa? Karakter diri kita untuk senantiasa bersyukur. Dan akibat yang lainnya, diri kita pun yang bersyukur pasti mengalami kesehatan yang lebih baik dibanding kalau kita tidak pernah bersyukur. Apalagi kalau hanya mengeluh dan mengeluh, pasti tidak akan terjadi. Jadi sekali lagi, buatlah kebiasaan melalui latihan-latihan 21 hari pertama, mulai lagi 0 sampai 90 hari dari peristiwa yang kita alami atau peristiwa yang kita rasakan dari anugerah Tuhan, kita syukuri. Begitu halnya peristiwa-peristiwa hari ini juga kita syukuri. Begitu halnya dengan peristiwa-peristiwa yang kita inginkan untuk bisa terjadi. Oke, sampai ketemu di sesi selanjutnya.